Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Umi, dimanapun Anda berada. Semoga kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman semua berada. Amin. Berjumpa lagi bersama saya dalam live Instagram Rumah Sakit Umum Umi Bengkulu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Fitriani, ahli media kebidanan, atau bisa disapa dengan Bidan Fitri atau Bidanani, boleh. Yang pada kesempatan pada pagi hari ini, saya yang akan menjadi host live Instagram kita pada pagi hari ini. Yang tentunya akan kita diskusikan bersama ahlinya nantinya dengan tema karies gigi pada anak. Nah, ini temanya sangat menarik karena ini bisa jadi memang problem semua ibu-ibu dengan anak-anak yang punya karies gigi. Oke, narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Dr. Revaldi. Nah, saya perkenalkan sedikit. Dr. Revaldi ini adalah dokter gigi lulusan dari Universitas Indonesia. Nah, Dr. Revaldi ini praktek di Rumah Sakit Umum Umi Bengkulu dengan jadwal pada hari Selasa pukul 8 sampai dengan pukul 10. Hari Rabu pukul 8 sampai dengan pukul 12. Hari Sabtu pukul 10 sampai dengan pukul 12. Teman-teman juga bisa lihat di story IG Rumah Sakit Umi langsung untuk jadwal-jadwal dokter. Oh iya, di IG kita juga ada beberapa informasi terkait tentang kesehatan, terus ada informasi juga tentang Rumah Sakit Umi sendiri tentunya. Jangan lupa di follow ya teman-teman bagi yang belum follow. Oh ya, nanti bagi teman-teman yang pengen bertanya langsung sama Dr. Revaldi itu boleh ya, boleh nanti komen aja langsung di bagian kolom komen di bawah. Insya Allah nanti kalau misalnya waktunya cukup untuk kita tanya jawab, insya Allah nanti bakal kita bahas sama dokternya. Nah, sekarang kita coba invite dulu Dr. Revaldinya ya. Oke. Udah mulai terhubung nih. Oke. Oke. Halo, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih dok? Alhamdulillah baik. Boleh dong dok, say hi sama penonton kita di IG Live pada hari ini dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Dr. Gigi Muhammad Revaldi. Saya praktek di Rumah Sakit Umi dan hari ini kita akan bahas karies gigi pada anak. Nah, apalagi ibu-ibu sekarang kan banyak masih belum paham nih dengan karies gigi pada anak-anak, gigi berlubang pada anak-anak. Apa yang harus dilakukan kalau ada gigi berlubang. Nah, di sini kita akan bahas secara mudah dengan bahasa-bahasa yang mudah agar mudah dimengerti. Nanti ibu-ibu boleh tanya di komen ya. Saya memang udah beberapa pertanyaan udah masuk nih dok di DM IG kita karena memang pembahasannya sangat menarik dok karena masalah karies gigi pada anak ini memang rata-rata udah permasalahan semua ibu-ibu nih dok. Betul, Mungkin langsung aja ya. Oke, lanjut. Mungkin langsung aja ya dok ya kita ke beberapa pertanyaan umum nih dok. Ada beberapa pertanyaan umum. Yang pertama, karies itu apa sih dok? Dan apakah sama dengan gigi berlubang ataukah tidak? Kayak gitu. Mohon dijawab dok. Jadi karies itu adalah bahasa medisnya dari gigi berlubang. Jadi kalau ibu-ibu dengan kata karies tuh jangan langsung beranggapan sesuatu yang luar biasa, lebih parah daripada gigi berlubang. Padahal itu nyatanya sama aja. Gigi berlubang yang kecil aja itu udah termasuk karies. Jadi karies itu sama dengan gigi berlubang. Oh sama ya dok ya, cuma beda ininya aja. Terus apa sih dok penyebab karies itu sendiri khususnya untuk pada anak-anak nih dok?
penyebab-penyebab tertentu, atau misalkan anak-anak kebanyakan makan es krim misalkan, atau seperti itu, Dok? Oke, pada dasarnya penyebab gigi berlubang itu pada orang dewasa ataupun anak-anak itu sama aja, yaitu kondisi dari kebersihan giginya itu yang kurang baik. Nah, kenapa anak-anak lebih rentan terhadap gigi berlubang? Ya karena anak-anak itu kan kita tahu sendiri kemampuan dia untuk membersihkan gigi itu kan kurang. Makanya sangat Iya, penting betul. dalam pemeliharaan gigi dan mulut itu adalah kolaborasi antara anak, dokter gigi, dan orang tuanya. Orang tua. Itu kolaborasi yang sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut anak. Nah, jadi kalau gigi anaknya bersih, orang tuanya bisa bantu anak giginya bersih, itu insya Allah kita bisa menurunkan resiko terjadinya gigi berlubang. Begitu, Nah, jadi lebih pada kebersihan ya, anaknya sendiri ya, Dok, ya pada pola sikat giginya itu sendiri ya, ya, Dok. betul. Jadi kalau seandainya sudah terjadi karies, itu harus bagaimana, Dok? Terus kapan perlu kira-kira orang tua bawa ke dokter gigi? Nah, ini hal menarik nih. Setiap orang pasti nanya, kapan perlu dibawa ke dokter gigi? Ya, benar, Dok. Harusnya dibawa ke dokter gigi itu sebelum ada gigi berlubang itu udah dibawa ke dokter gigi. Jangan, nah, di sini kan kadang-kadang kita udah gigi berlubang, udah sakit gigi, baru mau ke dokter gigi. Itu udah telatnya luar biasa. Harusnya kita datang itu ke dokter gigi sebelum ada keluhan sama sekali. Kita harus kontrol 6 bulan sekali, karena itu, jadi kalau ada gigi berlubang yang kecil, kita langsung bisa cegah. Langsung kita obatin, kita tambal langsung yang kecil. Nah, jadi kan kalau semakin didiamkan, semakin parah, akhirnya perawatannya makin susah, dan pasien pun juga akan semakin repot dengan perawatan giginya. Makanya kalau dibilang kapan perlu dibawa ke dokter gigi, itu harus sebelum ada keluhan sebenarnya. Sebelum ada gigi berlubang harus dibawa ke dokter gigi. Namun kalau sudah ada gigi berlubang nih, misalnya ibunya lihat di giginya ada bercak kuning atau hitam, nah meskipun dia masih kecil, itu bawa ke dokter gigi. Jangan nunggu anaknya sakit gigi baru dibawa ke dokter gigi. Iya, nanti kasihan kan anak-anaknya kan mau sekolah sakit gigi, susah, makannya terganggu, akhirnya Nggak jadi salah. pengaruhnya ke tumbuh kembang anaknya itu secara keseluruhan. Gitu, baik, Dok. Terus kalau misalnya penanganan pertama nih, Dok, kalau anak-anak sakit gigi di rumah, apa sih yang perlu kita lakukan sebagai orang tua untuk penanganan awalnya, Dok, sebelum dibawa ke dokter gigi? Oke, sebenarnya kalau dibilang kalau sakit gigi, kalau di sakit giginya itu lagi di jam praktek dokter gigi ada yang buka, harus dibawa ke dokter gigi langsung. Oh, langsung Karena, segera gitu ya, Dok? iya, langsung segera dibawa ke dokter gigi, karena kan harus ada pemberian obat, atau di giginya kita buka biar bersih, langsung biar sakit giginya berkurang. Jadi kalau kita hanya mengandalkan obat-obatan, beda sama penyakit-penyakit lain, mungkin kalau di dokter gigi itu rata-rata hampir semuanya butuh tindakan. Nah, mungkin untuk menguranginya mungkin sakit giginya di malam hari mungkin ya. Itu bisa kayak kumur air garam tuh bisa mengurangi juga. Dikompres air dingin, misalnya ada yang bekaknya juga kan, itu juga bisa mengurangi. Itu sih kalau untuk misalnya di malam hari atau tengah malam ya sakit giginya ya. Nah, besoknya langsung pagi langsung bawa ke dokter gigi. Jangan udah sakit. Karena kita minum obat sendiri di rumah kan, obat apapun itu. Habis sakitnya hilang, ya udah nggak dibawa ke dokter gigi. Ya berarti minggu depan ulang lagi gitu. Itu aja sih paling. Sekali, Dok. Oke, Dok, terima kasih. Gini, Dok, ini juga ada pertanyaan yang menarik sekali. Kalau seandainya anak sakit gigi dan giginya itu sudah berlubang, sebaiknya itu gimana? Dicabut atau ditambal terlebih dahulu, Dok? Nah, ini juga pertanyaan yang cukup penting sebenarnya didengari oleh ibu-ibu yang punya anaknya ya. Karena kadang kita itu nggak mau repot, satu ya. Jadi konsep utama dari perawatan gigi anak itu adalah kita harus mempertahankan gigi anak itu bertahan sampai usianya lepas. Itu. Jadi kalau anaknya giginya berlubang sampai sakit gigi, jangan mau langsung dicabut. Karena sebisa mungkin
Ya, sebisa mungkin giginya itu dipertahankan. Emang kalau kita mau mempertahankan gigi yang pernah sakit itu butuh beberapa kali kunjungan. Nah, itu kadang kita nggak mau datangnya berkali-kali itu. Sedangkan kalau cabut kan sekali kunjungan selesai. Iya, jangka pendeknya kita nggak Lebih repot. Tapi, praktis gitu. iya, jangka pendeknya praktis. Jangka panjangnya kita kasihan sama anak-anaknya. Apa sih pengaruhnya kalau kita cabut gigi pada belum waktunya? Gigi yang lain tuh bisa Apa tuh, Dok? geser. Gigi lain tuh bisa geser. Dan gigi dewasanya itu nggak bisa tumbuh dengan baik. Gitu. Jadinya Oh akhirnya gitu. gigi dewasanya bisa berantakan, bisa terganggu juga pertumbuhannya. Makanya sebisa mungkin kita pertahankan gigi susu itu sampai usianya lepas. Baik dok. Terus kira-kira kapan nih dok anak-anak mulai sikat gigi dok? Pada usia berapa kira-kira? Oke. Anak-anak mulai sikat gigi ya. Oke. Ya. Gigi anak itu mulai disikat saat pertama kali giginya muncul. Nah, gigi pertama udah muncul itu, biasanya kan usia kurang lebih setahun kan udah ada satu gigi yang muncul kan? Ya. Gigi bawah itu ditunggu misalnya kan. Nah, itu udah mulai sikat, bantuan Ya. orang tuanya aja. Orang tuanya yang nyikatin bisa pakai kasa steril, kasa pakai air hangat digosokin ke giginya gitu. Gak usah pakai pasta gigi dulu, yang penting disikat. Oh gitu. Nanti berkembangnya. Terus bagaimana? Saya lanjut dulu ya. Bagaimana pemilihan? Ya, silakan. Nah, jadi kalau seiring berkembangannya usia, baru tuh dia mulai sikat gigi pakai sikat gigi sendiri. Awal-awal dibantu orang tua. Bisa diajarin. Oke, lanjut dulu. Bagaimana pemilihan sikat gigi dan pasta gigi yang aman untuk anak-anak nih dok? Apalagi untuk anak-anak yang kata dokter tadi kan, yang baru tumbuh giginya 1 atau 2 kayak gitu. Kira-kira yang aman tuh yang seperti apa dok? Iya. Untuk kapan sih kita? Oke, kita bahas sikat gigi dulu ya, atau pasta gigi dulu nih? Boleh dok. Ya. Sikat gigi dulu aja ya. Nah, sikat gigi itu pertama-tama kan anak-anak kan belum bisa sikat gigi kan? Masih bayi kan? Ya. Masih balita kan belum bisa sikat gigi kan? Nah, jadi tugas yang menyikat giginya adalah orang tuanya. Nah, itu ada alat, dia bentuknya sarung di jari itu. Bentuknya sarung di jari. Kayak silikon itu ya dok ya? Iya, bahannya silikon. Nah, sini ada kayak ada bulu-bulu halusnya, tapi bentuknya bahannya dari silikon. Ya, ada. Nah, itu pakai itu dulu awal-awal, bahan silikon. Untuk di awal. Nah, kemudian naik lagi. Anaknya udah bisa megang sikat gigi, udah megang sikat gigi. Nah, itu bisa beli kayak bentuknya kayak mainan sikat gigi, bahannya silikon. Itu anaknya kan udah bisa main-main itu, udah bisa dikit-dikit. Nah, itu bisa membantu mengenalkan pada anak-anak sensasi menyikat gigi. Itu mungkin yang kayak titer yang ada ujungnya kayak sikat gigi itu ya dok ya? Ya, nah itu juga bisa. Ada juga yang beneran bentuknya sikat gigi, kayak ada kayak kepala sikat giginya. Nah, itu kan untuk merangsang itunya, memberikan apa tuh namanya, sensasinya. Nah, tapi tetap orang tuanya yang bantu bersihin, karena nggak bakal bersih pakai sikat gigi itu. Nah, kemudian setelah itu baru tuh bisa pakai sikat gigi yang bulunya yang super lembut. Cariin anak-anak yang bulunya lembut dan kepalanya kecil. Kepala sikat giginya kecil ya, biar bisa nyampe ke belakang. Kalau kepala sikat gigi gede itu biasanya nggak nyampe ke belakang, akhirnya depannya bersih, belakangnya kotor. Nah, gitu. Terus kapan nih dok anak-anak mulai menggunakan pasta gigi dok? Nah, terus seberapa banyak penggunaan pasta giginya untuk anak-anak? Oke. Pasta gigi ya. Pasta gigi tapi kita pilih pasta gigi anak-anak. Jangan pakai pasta gigi dewasa karena kandungan floranya itu beda. Nah, jadi kalau kita anak-anak kan banyak nih di rumah sikat gigi orang tua sama anak sama. Iya kan? Banyak tuh sama. Nah, kadar flornya itu banyak. Dewasa itu terlalu banyak untuk anak-anak. Akhirnya apa? Namanya penyakitnya itu fluorosis. Jadi gigi itu bisa bercak-bercak putih gitu. Karena kebanyakan fluor. Oh, gitu. Iya, bercak-bercak putih. Jadi itu karena kebanyakan fluor. Makanya harus pakai pasta gigi anak-anak. Sesuai dengan seberapa banyaknya itu tergantung usianya. Misalnya
Usia 0 sampai 2 tahun itu udah bisa kumur belum? Belum sih, Dok. Belum ya. Nah, itu Belum. pakai pasta gigi, sebenarnya nggak pakai pasta gigi nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai bisa, tapi cuma kayak benar-benar seoles, oles dikit aja gitu, kayak sebesar biji beras gitu. Oh gitu. Sedikit. Sedikit aja kayak gitu. Iya. Ya. Begitu Sangat juga sedikit. Gitu. kayak usia 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun gimana? Masih susah juga kan? Kayak udah, iya. Tapi masih susah. Tapi Lagi udah mulai bisa belajar. Itu masih tetap sebesar biji beras. Oh, sebesar biji beras. Nah, nanti kalau udah usia 3 sampai 6 tahun, udah bisa mulai lepek wastafel, kumur-kumur, nah itu udah bisa, itu bisa pakai pasta gigi. Anak-anak ukurannya itu sebesar biji jagung atau biji kedelai. Nah, gitu. Sebesar biji jagung atau biji kedelai itu usia 3 sampai 6 tahun. Itu kan anak-anak udah bisa kumur, udah bisa lepek. Nah, kayak anak udah mulai TK, sekolah, PAUD sampai SD itu pakainya sebesar biji jagung. Oke. Tapi untuk anak yang 0 sampai 2 tahun itu lebih baik pasta giginya yang bisa ditelan kayak gitu mungkin ya, Dok ya? Iya, ada. Makanya kalau bisa sih kalau nggak bisa, kalau belum kita nggak punya pasta gigi yang seperti itu, nggak usah pakai pasta gigi aja, nggak apa-apa. Yang penting pakai pasta gigi juga lebih aman kayaknya ya, Dok. Nikatnya benar, gitu. Ini gimana nih, Dok? Kalau seandainya cara kita sebagai orang tua itu untuk mengajarkan sikat gigi sama anak tuh kira-kira cara yang efektifnya tuh gimana, Dok? Oke, ini penting banget ya. Cara menyikat gigi. Kalau gini, gimana kita bahas dulu pencegahannya dulu. Apa-apa aja sih pencegahan untuk gigi berlubang? Boleh. Nah, ya boleh, Dok. Pencegahan gigi berlubang itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah paling penting adalah kontrol rutin 6 bulan sekali. Itu. Ada atau tidak ada keluhan. Datang ke dokter gigi untuk ngecek, Dok, apakah di gigi anak saya ada gigi berlubang? Kalau ada, langsung ditambal. Kalau nggak ada, dokternya pasti kasih antisipasi bagaimana caranya biar tidak ada gigi berlubang. Kedua adalah dengan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, menyikat gigi yang baik dan benar pada anak-anak pasti butuh bantuan orang tua. Sangat. Pasti, nggak mungkin. Kemudian ada namanya tuh kayak fluoride oles atau yang langsung ditaruh di mulut anaknya. Itu ada, produknya udah banyak banget sekarang. Itu lumayan. Jadi fluoride-nya bukan di pasta gigi tapi benar-benar bentuknya ada yang dioles, ada yang langsung ditaruh di mulut anaknya, didiamkan kayak 30 menit. Itu sangat-sangat membantu untuk mencegah gigi berlubang. Oke, kemudian ini satu lagi. Pencegahan gigi geraham pertama pada anak-anak. Rata-rata anak-anak yang rusak pertama adalah gigi geraham dewasanya tuh gigi geraham pertama yang bawah ini. Ya kan? Nah, itu kan karena kondisi bentuk dari giginya itu kan banyak guratan-guratan yang dalam. Nah, itu kalau di dokter gigi, kalau dia dalam, itu bisa kita tutup pakai bahan tambahan. Biar nggak ada sisa makanan yang nempel. Akhirnya lebih mudah dibersihkan. Akhirnya bisa mencegah gigi berlubang. Ya. Nah, sekarang kita bahas yang sikat gigi ya. Nah, sikat gigi itu pada intinya bagaimanapun caranya harus bisa mencapai semua permukaan giginya. Yang di depan, yang di dalam, yang di ngadep lidah, yang ngadep langit-langit itu harus disikat semua. Cara gimana sih biar dia bisa bersih semua? Sikat giginya depan cermin. Oh, depan cermin. Kan orang tuanya ajarin tuh, Nina, sikat ya, ini ya, yang ini belum, gitu. Jangan buru-buru. Sikat gigi itu minimal 2 menit. Minimal 2 menit. Nah, terus satu lagi, orang tuanya ikut bareng sikat gigi. Ini tips ya, biar anaknya rajin sikat gigi. Orang tuanya ikut bareng, jangan orang tuanya nyuruh doang. Cuma nyuruh aja. Nah, tapi orang tuanya nggak sikat gigi, itu banyak kejadiannya. Ini dok udah disuruh terus sikat gigi tapi anaknya males. Kayak tanya balik, gitu. Ibunya sikat gigi nggak? Nah, kadang sikat gigi, kadang enggak. Harusnya sikat gigi. Nah, jadi gimana sih biar anak-anak itu dia terbiasa dengan sikat gigi? Kita harus biasakan. Perilaku sikat gigi itu kita harus jadikan sebuah perilaku pada anak-anak. Kayak
teori kan ada yang bilang tuh kalau 21 hari dilakukan secara berturut-turut akan menjadi kebiasaan. Nah, jadi kalau anak-anak itu udah terbiasa dengan kondisi gigi yang bersih, karena dia menjaga gigi terus, pasti dia risih kalau giginya kotor. Pasti. Ya. Nah, itu yang kita harapkan. Kita membentuk itu. Jadi ketika anaknya merasa gigi yang kotor, dia mau sikat gigi langsung. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau anak-anaknya udah bisa merasakan seperti itu, saya bisa bilang resiko untuk terjadi gigi berlubang itu sangat rendah. Itu sih. Jadi memang harus partisipasi dari kedua orang tuanya ya dok ya. Jadi jangan cuma sekedar nyuruh sikat gigi aja, ayo dak sikat gigi, tapi orang tuanya pun juga harus ayo bareng-bareng sikat gigi kayak gitu ya dok ya. Nggak ada yang ngawas kan, kalaupun anaknya sikat gigi, kalau orang tuanya nggak ikut, bener nggak kira-kira sikat giginya? Nggak tahu kan? Ya enggak pas. Nah, makanya orang tua tuh bilang pasti seenaknya. Masih ada berlubang. Anak saya sikat gigi terus, tapi masih ada karang giginya, tapi kotor, masih kuning. Nah, berarti sikat giginya yang nggak bener, bukan karena nggak sikat gigi. Bukan karena nggak sikat gigi, tapi sikat giginya yang nggak bener ya dok ya, cara sikat giginya ya dok ya. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak dok untuk udah menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah masuk sebelumnya di DM kita. Nah, sekarang kita cek dulu pertanyaan yang sudah masuk di komen teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan dok dari Risa Tirta. Iya. Pakai GC Tutmos bisa ngilangin karies nggak dok? Katanya kayak gitu dok. Oke. Tutmos ya. Tutmos itu salah satu produk untuk mencegah gigi berlubang. Sama kayak sistemnya dengan sistemnya sama kayak fluoride yang oles-oles tadi. Dia bisa mencegah gigi berlubang. Halo? Kedengeran? Ya. Oke. Bisa kok. Kedengeran, itu terus bisa kok. Dia diolesin. Oh, bisa, bisa. Sama. Produknya banyak kok. Itu salah satu produk dari yang saya bilang tadi. Banyak sekali produk-produk yang bisa mencegah gigi berlubang. Sebenarnya fluoride tadi. Tadi bentuknya adalah Tutmos. Ada juga namanya CPP-ACP. Nah, itu rasa susu dia. Untuk anak-anak yang bisa belum meludah, itu kita pakainya sebelum tidur. Tertelan nggak apa-apa. Oh, sebelum tidur. Jadi itu diolesin di seluruh giginya gitu ya dok ya? Betul. Tertelan itu nggak apa-apa. Makanya banyak sekali produk-produknya. Nah, tapi jangan berlebihan juga ya. Itu ada takarannya. Kalau berlebihan bisa menyebabkan fluorosis tadi yang saya bilang tadi. Kalau kebanyakan fluoride, akhirnya giginya bisa bercat-bercat putih. Makanya harus dikonsultasikan dulu ke dokter gigi. Takutnya udah pakai Tutmos, pakai sikat gigi yang banyak, pakai kumur-kumur fluoride juga. Nah, itu kan terlalu banyak. Akhirnya apa? Bisa merusak giginya malahnya. Merusak gigi bukan mencegah gigi berlubang, tapi dia merusak gigi. Itu makanya harus tadi kelihatan kayak plak-plak. Iya, plak putih dia nggak bisa hilang. Penting banget. Oh, jadi itu nggak bisa hilang ya dok? Bisa hilang. Karena dia bukan lubang ya bentuknya. Giginya itu dari dalam itu bentuknya kayak bercak putih gitu. Makanya penting banget untuk kayak bercak-bercak kayak gitu. Kalau dia udah terlalu banyak, parah bisa warnanya bisa hitam. Kalau udah terlalu parah, kandungan fluoride terlalu banyak dikonsumsi, itu bisa sampai ke hitam ya. Ada derajat keparahannya. Makanya jangan jadi memang sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus ya dok ya. Makanya jangan sekali-sekali langsung kayak oke, saya punya uangnya bisa beli ini kita pakai, nggak bisa. Harus tetap dikonsultasikan ke dokter. Ya, baik. Ini ada pertanyaan yang kedua nih dok dari Saufur Etbulansari. Assalamualaikum, salam sehat good people. Saya Ibu Sari, mau bertanya dokter, anak saya saat ini umur 5 tahun. Nah, sejak beberapa bulan terakhir ini, giginya ada semacam noda hitam yang menempel di sela gigi. Kadang dibersihkan bersih. Namun, kenapa sekarang agak susah bersih jika digosok saat sikat gigi? Mohon sarannya dok, cara membersihkan gigi anak saya dan pakai bahan alami apa yang tepat agar anak tidak sakit gigi dan trauma. Terima kasih dokter. Oke. Boleh dijawab nih dok. Ya, tadi udah kita bahas sedikit ya.
Noda hitam ya. Ya. Nah, noda hitam itu kan bahasa awamnya ya. Kalau di kitanya itu noda hitam itu banyak sekali jenisnya. Emang beneran noda karena minum kopi atau teh gitu, atau emang gigi berlubang yang udah berkembang jadi warna hitam. Oh gitu. Nah, kalau dia noda yang karena teh, itu cuma teh atau kopi, itu cuma bisa dibersihkan oleh scaling. Nah, kalau dia ternyata hitamnya karena gigi berlubang, berarti itu harus ditambal. Kita bersihkan dulu yang hitamnya itu, kemudian ditambal dengan bahan yang baru. Itu noda hitam yang itu maksudnya seperti itu. Kalau cara alami itu kayak susah sih ya, karena nggak untuk membersihkan noda itu belum ada yang menunjukkan cara alami yang efektif untuk membersihkan gigi dan mulut untuk membersihkan noda hitam itu. Kalau cara alami itu cuma sekedar untuk kumur-kumur antiseptik, kayak kita kumur air sirih, air garam, itu kan cuma untuk kumur aja. Cuma kalau untuk membersihkan noda atau mencegah gigi berlubang, bersihkan gigi itu nggak ada sih. Harus dibawa ke dokter gigi. Karena banyak sekali jenis-jenisnya. Itu sih. Jadi kalau nggak dibawa pun nanti takutnya makin parah ya dok ya. Iya, tenang aja kok. Lubangnya tambah makin besar gitu. Iya. Sekarang tenang aja kok, nggak usah takut lagi sama trauma dokter gigi, anak trauma ke dokter gigi, karena dokter gigi sekarang tuh udah bisa adaptasi lah sama anak-anak. Jadi insya Allah udah bisa mengambil hati ya dok ya. Udah pintar-pintar semua sekarang dokter gigi. Oh gitu, iya. Sekarang orang tuanya yang bikin takut-takutan. Orang tuanya dok, benar. Nanti disuntik loh, nanti di ini loh. Padahal enggak. Padahal nggak selalu ya dok ya, nggak harus, enggak. Tidak ada yang menyeramkan sebenarnya, cuman orang tuanya kadang membranding ke anaknya itu dokter itu yang seram. Kamu kalau nggak sikat gigi nanti kamu dokter gigi disuntik, dicabut, lalalala. Akhirnya anak udah tercuci otaknya bahwa dokter gigi itu serem. Enggak, udah ketakutan duluan ya dok ya. Iya, apa orang tuanya yang repot sendiri. Nah itu kan dari awal tuh harus diajarin hal-hal yang mana yang beneran kejadian, dan jangan suka anak-anak tuh jangan dikasih yang bohongnya. Nah itu. Jangan dikasih janji palsu gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih dok dari Septi Herawati 51. Anak saya 3 tahun giginya karies. Apakah bisa bagus kembali? Saya harus gimana ya dok? Oke. Karies atau gigi berlubang pada anak-anak ya. Kita bagi dua ya. Sebelum giginya sakit atau setelah giginya sakit. Nah, kalau sebelum giginya sakit, pas kita bersihkan gigi berlubangnya, itu bisa kita tambah lagi seperti bentuk semula, warnanya sama. Sangat-sangat bisa diperbaiki. Begitu juga itu pun yang udah sakit, yang udah pernah sakit gigi. Kalau udah pernah sakit gigi berlubangnya itu kan kita harus rawat dulu tuh syaraf giginya, kita bersihkan tuh akar-akar gigi yang udah infeksi. Nah, habis sudah dibersihkan baru tambah lagi. Itu bisa juga. Jadi selagi gigi itu masih bisa, struktur giginya masih banyak, masih bagus, itu bisa dipertahankan. Sangat-sangat bisa. Kecuali udah sisanya udah sedikit banget, nah itu mau nggak mau harus dicabut daripada kita diamkan. Gitu. Jadi bisa. Rasanya udah bisa. Ini juga ada pertanyaan lagi nih dok dari Afri Nadia 97. Kayaknya sama kayak pertanyaan dari Septi Herawati tadi. Apakah karies itu bisa disembuhin atau enggak? Kayaknya udah terjawab ya dok ya. Sama sama kayak. Terus ini ada dari Diana_F. Anak saya sudah 6 tahun. Baiknya bagaimana untuk mengatasi karies gigi dok? 6 tahun. Oke. 6 tahun. 6 tahun itu adalah usia yang krusial karena apa? Mulai tumbuh gigi dewasa. Mulai tumbuh gigi dewasa anak itu di usia mulai dari 6 tahun. Nah, kalau gigi susu hilang masih ada gantinya gigi dewasa. Gigi dewasa hilang, ada gantinya nggak? Udah nggak ada lagi kan? Nah, makanya penting banget menjaga itu semua. Jadi kalau anak-anaknya kalau udah
udah 6 tahun atau bahkan sebelum 6 tahun tuh, itu tadi saya bilang yang paling penting adalah kontrol rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Kenapa 6 bulan sekali sih? Nah, gigi berlubang itu mulai proses perkembangan itu setiap 6 bulan. Dari nggak ada tiba-tiba ada itu 6 bulan. Nah, kita bilang 6 bulan karena apa? Misalnya di bulan Januari nggak ada gigi berlubang, di bulan Juni atau Juli kita harus cek masih ada nggak gigi berlubang. Kalau selama Januari ke Juni itu proses bersihin gigi mulutnya benar, pasti nggak ada gigi berlubang. Nah, tapi kalau ada yang salah, berarti biasanya Juli atau Juni itu ada gigi berlubang. Lubangnya masih kecil. Selagi masih kecil, kita langsung tambal untuk mencegah dia makin luas. Nah, makanya itu penting banget untuk kontrol rutin 6 bulan sekali. Dan dokternya pun akan memberikan anjuran-anjuran yang tepat bagaimana cara pencegahan yang lainnya. Sesuai dengan kondisi pasien itu masing-masing. Oke, baik dok. Pertanyaan berikutnya ya dok ya. Ini masih lumayan dok pertanyaannya, kayak yang antusias banget ibu-ibu untuk nanya sama dokter. Nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa. Ini dari Ibu Ririn _Orch. Anak saya dua-duanya semua karies di usia belum 2 tahun. 4 gigi depan atas yang pertama muncul saat umur 6 bulan. Padahal tidak ada yang ngedot. Pertanyaannya, apakah ASI juga bisa menyebabkan karies? Atau memang ada tipe gigi anak yang gampang untuk kena karies, dok? Apakah ada secara medis selain sikat gigi untuk mengurangi atau melebarnya karies yang terjadi? Ini tadi udah dibahas sedikit juga ya dok ya. Gigi anaknya 2 tahun udah karies ya? Kurang dari 2 tahun dok. Nah, udah karies. Dan dia bilang gigi depannya biasanya ya? Gigi depan ya tadi ya? Iya Dok. Gigi depan itu identik sama minum atau makanan. Biasanya minuman manis. Minuman manis, apapun itu susu. ASI mengandung gula nggak? Ada ya dok. ASI itu ada gulanya juga nggak? Ada kan? Nah, tetap selagi ada yang mengandung gula, gula itu makanan bakteri itu. Oh gitu. Makanan bakteri itu si gula itu. Nah, jadi gula ini tuh dimakan sama bakterinya, akhirnya kondisi giginya asam, akhirnya lama-lama jadi gigi berlubang. Nah, jadi kalau 2 tahun depan itu biasanya karena anak-anaknya itu ngedot atau minum ASI, kan yang terpapar duluan kan adalah gigi depan. Iya nggak? Nah, harusnya biasanya anak-anak habis nyusu, habis ASI langsung tidur nggak? Iya, kadang-kadang langsung tidur, dok. Harusnya habis anak ngedot atau ASI, untuk cara mencegahnya ya, untuk mengurangi resiko ya, itu anak-anak itu disuruh bilas sama air putih hangat. Entah kita sikatin atau entah anak kita ganti dotnya isinya air hangat biar dia mulai melunturkan sisa-sisa gula yang menempel di gigi. Nah, itu mengurangi. Nah, kalau bilang di gigi anak apa aja sih yang bisa, apakah ada gigi anak yang beresiko tinggi kena karies? Nah, untuk karies itu sebenarnya faktornya itu banyak banget. Dari kondisi air ludahnya, terus keasaman air ludahnya, kebersihan gigi dan mulutnya, itu tuh saling melengkapi. Jadi itu banyak banget checklist yang harus dilihat untuk menentukan apakah anak ini kariesnya resikonya tinggi atau rendah. Kayak berapa kali dia makan makanan manis, itu juga termasuk resiko kariesnya rendah atau tinggi. Berapa kali nyemilnya, minuman manis, minum susu manis nih, minuman yang botolan itu biasanya pakai sedotan atau nggak pakai sedotan. Itu kan beda kan? Beda. Kalau langsung kan itu lebih tinggi resikonya. Beda sama pakai sedotan. Kalau pakai sedotan kan dia langsung masuk ke dalam. Resikonya lebih rendah. Iya, jadi banyak sekali faktor-faktor yang menentukan apakah gigi itu anak tersebut rentan terhadap karies atau tidak. Oke, kayaknya udah jelas ya Ibu Ririn, udah terjawab pertanyaannya. Ini juga ada lagi nih dok, pertanyaannya dari Vera Nindiawati. Bagaimana cara membedakan antara gigi susu dan dewasa pada anak-anak? Nah, gimana tuh dok cara membedakannya dok? Oke, secara warna dulu ya. Ya. Warna gigi susu itu, dia tuh warnanya lebih pekat.
lebih kuning, lebih susu, lebih pekat gitu. Itu warna gigi susu. Beda kalau gigi dewasa tuh udah mulai agak lebih putih dia, lebih bening, ada bening-beningnya di atasnya itu. Itu gigi dewasa. Kalau gigi susu dia lebih pekat susu gitu, agak kuning-kuningan gitu. Gitu. Sama ukurannya. Ukuran gigi susu kecil semua. Ya. Nah, gigi dewasa tuh ukurannya lebih besar. Nah, gigi seri anak-anak sama gigi seri dewasa, gedean dewasa, jelas dia bentuknya beda. Kalau mau dibedain itu sih agak susah ya sebenarnya ya. Harus dilihat persis. Kalau secara warna sama lihat usia. Lihat usia anaknya. Kayak gigi Biasanya geraham, usia berapa tuh, Dok? proses tumbuh gigi itu dari 6 tahun sampai 13 tahun itu masih tumbuh gigi. Pelan-pelan dia. Oh, Jadi gitu. ada yang lepas, ada yang gantiin. Nah itu, yang lepas itu gigi susu, yang gantiin itu gigi dewasanya. Ada gigi yang nggak lepas-lepas, tapi gigi dewasanya udah muncul. Ah iya, Dok. Benar tuh. Itu harus dibawa ke dokter gigi juga, harus diambil tuh gigi susunya. Ada beberapa kasus gigi susu itu bandel, nggak mau lepas-lepas. Padahal udah usianya lepas. Itu dibawa ke dokter gigi. Bawa dokter gigi. Dan harus dicabut gitu, Dok. Harus dicabut, itu salah satu kalau kita bilang kegawat daruratan pada anak. Kasus-kasus yang harus didahulukan. Karena dia mempengaruhi pertumbuhan gigi dewasanya. Mungkin itu kali ya, Dok, yang bisa bikin kadang kondisi giginya tumbuh miring kayak gitu. Iya, ada yang timpang tinggi kayak gitu ya, iya, Dok ya. Mungkin karena itu ya, Dok. Iya betul. Jadi kasihan kan ke anaknya kan. Makanya penting banget dari awal tuh dijaga banget. Jangan disepelekan lah gitu. Padahal kesehatan gigi dan mulut ini pengaruhnya ke keseluruhan tubuh. Pengaruh luar biasa pengaruhnya. Kayak anak sakit gigi makan kan susah tuh. Iya. Akhirnya apa? Nutrisinya kurang kan? Bener. Tumbuhannya terganggu nggak? Terganggu pasti. Jadi nggak bisa Pastinya, jalan. benar-benar. Gitu. Oke, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok ya. Oke. Ini dari Sakila Hinata. Anak saya kan gigi gerahamnya bolong, terus ditambal. Usianya sekarang 7 tahun. Kira-kira kapan untuk diperiksa kembali atau menunggu mencabut giginya? Kalau udah ada bolong, langsung ke dokter gigi. Langsung. Nggak ada nunggu. Nggak usah nunggu-nunggu lagi. Nggak usah nunggu sakit gigi, nggak usah nunggu anaknya nangis-nangis. Kalau orang tuanya udah lihat giginya ada lubang, langsung bawa ke dokter gigi. Yang ditanyakan di sini, giginya udah ditambal nih, Dok, katanya. Terus kira-kira kapan dia harus cabut giginya? Oh, gigi dewasa. Enggak. Kalau gigi geraham anak-anak ya. Kan kalau gigi geraham anak-anak itu lepas tuh di usia 9 sampai 12 tahun range-nya. Jadi dievaluasi aja terus di 9 sampai 12 tahun itu gigi ini udah harus lepas belum? Kalau di gigi itu udah harus dicabut. Gitu. Jangan dicabut sebelumnya. Atau di usia 8 tahun gigi penggantinya udah datang. Udah kelihatan gitu ya, Dok. Dicabut juga. Udah boleh dicabut ya, Dok ya. Nah, yang penting kalau selama tambelannya nggak ada masalah, nggak menimbulkan keluhan, itu bagus dijaga terus sampai usia gigi itu harus lepas. Oke. Ini juga ada pertanyaan lagi nih, Dok, yang masuk dari Putri Tiara Dita. Kayaknya udah kejawab nih tadi. Tips supaya anak kita rajin sikat gigi. Tadi kayaknya udah kita bahas ya, Dok ya. Ajak bareng orang tuanya, ibu sama anaknya bareng-bareng. Kalau bila perlu, ibu, bapak, anak rame-rame. Kan seru tuh sikat gigi rame-rame. Ya, Dok. Iya. Bener. Biasain sampai anak-anaknya merasa nyaman untuk sikat gigi. Itu ibu nggak usah suruh-suruh lagi, anaknya bakal sikat gigi sendiri. Saya jamin. Karena udah jadi kebiasaan tadi ya, Dok ya. Terus ini ada dari Meili Marganeta Siahaan. Anak saya rajin sikat gigi,
tapi makanannya dari dulu suka didiamin di mulut, maksudnya tuh suka diemut mungkin kayak gitu dok. Lama dikunyah, jadi sekarang giginya banyak sekali yang berlubang. Bagaimana penanganannya dok? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Masalah durasi makanan atau minuman yang ada di dalam mulut. Nah, durasi itu berpengaruh juga. Semakin lama durasi minuman atau makanan di dalam mulut itu, semakin resiko gigi berlubangnya. Gitu ya Nah, dok ya. makanya kita perlu tanyakan anak-anaknya kalau minum susunya cepat atau lama. Nah, itu ditanyakan. Semakin lama anaknya menyusu, itu semakin tinggi resiko gigi berlubangnya. Tapi pertanyaan tadi terakhir apa ujungnya Mbak? Bidan Fitri? Gini katanya apa? Giginya banyak sekali berlubang. Bagaimana penanganannya dok? Karena makanannya lama sekali dikunyah dok, sering diemut gitu. Oke, satu kita mengubah kebiasaan anaknya dulu. Oke. Nah, kedua gigi yang berlubang kita tambal, kita bersihkan dulu semua jaringan gigi berlubangnya, biar gigi berlubangnya nggak tumbuh berkembang lagi. Nah, kalau giginya udah nggak ada yang berlubang, udah ditambal semua, bersihan gigi mulutnya terjaga, kebiasaan dia nggak ngumpet-ngumpet makanan atau minuman manis itu udah nggak ada lagi, itu bakal top giginya. Siap dok. Nih lanjut ya dok ya. Banyak sekali pertanyaannya dok. Kayaknya waktunya juga masih cukup sih dok, insya Allah. Oke. Ini ada dari Nia Azza. Bagaimana cara mengatasi trauma anak itu untuk diperiksa gigi dok? Anaknya udah trauma nih dok, gimana caranya untuk ngatasin biar dia nggak trauma lagi dok? Oke. Awalnya kita tuh anaknya dibawa dulu ke dokter gigi. Jadi bedain trauma itu berarti kan udah ada rasa takutnya kan, udah pernah tahu ya, udah pernah mengalami ya. Nah, bedakan cemas sama takut. Kalau cemas itu anaknya belum tahu takut sama apa. Nah, kalau takut atau trauma itu kan udah pernah riwayat, misalnya dia cabut gigi, kita takut disuntik atau gimana. Ya udah kita jelaskan bahwa suntiknya itu nggak sakit karena kita pakai jarum yang kecil, kita olesin dulu yang bius yang oles biar sakitnya berkurang, terus kita buktikan ke anaknya emang kalau itu beneran nggak sakit. Akhirnya kalau anak itu udah percaya itu nggak sakit, dia nggak bakal trauma. Insya Allah ya dok. Ada yang takut sama bur ya. Kalau kita begitu kita kenalin tuh alat-alat yang dari yang tumpul-tumpul dulu. Sakit nggak? Kita ituin ke tangan nih. Sakit nggak? Enggak. Coba ituin ke dokter. Sakit nggak? Enggak juga. Ujung-ujungnya kita baru alihkan ke yang mana dia takut sama bur. Coba takut nggak? Enggak gitu. Akhirnya lama-lama dia nggak takut. Kayak kita kiaskan juga, bisa pakai kias juga. Nah ini burnya itu untuk membersihkan kuman-kumannya. Ini tuh alat, ini robot loh gitu, kayak pinter-pinter dokternya lah untuk pakai bahasa-bahasa yang biar diajak main dulu gitu ya dok ya. Intinya sih jangan, karena tantangan terbesar dokter adalah orang tuanya sendiri. Iya kadang. Yang udah nakut-nakutin duluan gitu. Udah marah-marah, akhirnya kan anak-anak kan drop tuh kalau udah dimarahin kan, karena anaknya nangis kan. Harusnya serahkan ke dokternya, percayakan ke dokternya, kalau dokternya bisa handle anak tersebut. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Oke, ini dari Telvizat Apotik Azikra. Selain karies dan gigi berlubang, apa dampak buruk ke depannya jika tidak rutin 6 bulan sekali memeriksa gigi ke dokter? Nah, itu kira-kira apa nih dok dampak buruknya dok, selain karies gigi atau gigi berlubang itu sendiri dok? Oke, kalau gigi berlubang, nggak kontrol 6 bulan sekali kan? Ya, jarang kontrol misalkan dok. Di bulan pertama, dia udah ada gigi berlubang. Di bulan ke-6, kalau dia kontrol, dokternya nemuin, Bu, ini ada berlubang gigi anaknya. Kita tambal ya? Oke dok, kita tambal. Kita tambal, berarti kan di 6 bulan berikutnya kan nggak ada pertumbuhan gigi berlubang. Nah, kalau kita nggak kontrol di bulan ke-6, iya, kalau kita nggak kontrol di bulan ke-6, akhirnya apa? Gigi berlubangnya yang kecil itu lama-lama dia meluas, akhirnya anaknya bisa sakit gigi. Giginya makin lebar, akhirnya harus dicabut, harus di macam-macam lah, beda-beda kasusnya. Akhirnya apa? Anaknya terganggu pertumbuhannya. Itu sih intinya.
Kita tidak ada antisipasi untuk mengatasi hal-hal yang masalah dini. Kita baru mengatasi hal-hal yang udah besar. Sedangkan penting banget kita mencegah hal itu dari yang paling kecil. Benar banget ya, Dok. Jadi memang kalau seandainya jarang kontrol 6 bulan sekali itu memang kemungkinan lebih besar bakal ada karies gigi itu besar sekali ya, Dok ya. Betul. Makanya penting banget. Oke, ini ada pertanyaan menjelang terakhir. Ini dari Teteh Dewi 07. Maaf dokter, mau tanya, kalau umur anak sudah 6 tahun, dalam kondisi seperti apa gigi susu boleh dicabut? Mengantisipasi gigi dewasa sudah tumbuh di tempat gigi susunya yang belum lepas. Makasih dokter. Kayak tadi udah kita bahas yang ini, dok. Ini ya, ini penting banget sih. Kalau ibunya aware banget nih, kapan sih kita harus cabut gigi anaknya biar gigi dewasanya nggak terganggu, itu penting banget. Nah, pada normalnya ya, gigi itu akan goyang kalau giginya mau lepas. Akan goyang. Nah, kalau ibu merasa gigi anaknya sehat nih, nggak ada lubang sama sekali, tapi goyang. Nah, kemungkinan besar udah ada gigi dewasa yang udah mau tumbuh. Oh gitu. Nah, walaupun belum kelihatan ujungnya gitu ya dok? Belum kelihatan. Kita bawa ke dokter gigi, goyang, dokter kan pasti nanya nih, usianya berapa. Nah, bila perlu kita foto ronsen panoramik yang full itu untuk melihat benih giginya. Itu lebih tepat lagi, lebih akurat. Kita bisa prediksi. Udah kelihatan gitu ya dok? Kelihatan banget kalau di foto ronsen. Makanya itu biasanya gigi goyang. Kedua, gigi anak-anak itu kalau mau tumbuh, meskipun giginya belum terlihat, gusinya itu terlihat ada benjolan bulging gitu, kayak ada benjolan kecil banget, kayak giginya mau keluar, tapi giginya belum keluar. Nah, itu tanda-tanda gigi mau keluar juga. Nah, itu bawa lagi ke dokter gigi. Dok, ini gigi yang mau tumbuh bukan ya? Kalau mau tumbuh, berarti ini harus dicabut. Dicabut, biar gigi yang itu tumbuh bagus. Nah, itu sih simpelnya ya kalau di rumah ya. Kalau ibu lihat gigi yang goyang, lagi berlubang, berarti mau lepas. Ada bulging atau benjolan kecil di area sekitar tumbuh gigi, itu berarti mau tumbuh gigi juga. Itu waktu yang cabut. Nah, cabutnya itu berkala ya, nggak semuanya harus cabut sekaligus. Ada waktunya masing-masing. Dari 6 sampai 12 tahun. 12 tahun tadi ya, dok ya. Jadi nggak bisa cabut gigi sekali dua, misalnya kayak gitu, nggak bisa ya dok ya? Nah, kalau bisa sih satu-satu dulu, karena apalagi anak-anaknya baru dikenalin ya. Dikenalin sikatnya cabut gigi, kan anak-anak takutnya trauma kalau langsung dua kan. Kalau langsung dua kan biasanya darahnya lebih banyak kan daripada cabut satu gitu. Cuma kalau anaknya udah itu sih nggak apa-apa, langsung sebelahan gitu. Tapi jangan seberangan ya, nanti nggak bisa ngunyah. Saya cabutnya kanan kiri langsung, nggak bisa ngunyah anaknya. Kalau dia kanan semua itu masih bisa. Tapi idealnya satu-satu. Ini pertanyaan pribadi dari saya nih dok. Anak saya kan kebetulan umurnya 20 bulan nih dok. Memang udah kelihatan karies giginya. Ya. Nah, itu baiknya gimana dok? Apa balik lagi kayak dokter tadi, apa harus ditampal dulu atau gimana dok baiknya? Itu kan juga masih gigi susu ya dok ya. Kadang, oh iya satu lagi ini penting. Kadang bercak kuning atau cerukan gigi di anak-anak itu bukan selamanya gigi berlubang, bukan karies. Oh gitu. Bisa juga itu adalah kelainan tumbuh kembang pada giginya itu. Biasanya pas gigi itu merasa mau tumbuh, anak-anaknya itu mengalami trauma, kekurangan nutrisi, itu kan mempengaruhi pembentukan giginya itu. Akhirnya apa? Email giginya kurang bagus, akhirnya ada bintik-bintik kuning, cerukan kuning, nah itu. Tapi kalau kayak gitu bisa ditambal semua. Untuk usia 20 bulan, itu dibawa ke dokter gigi ya, apalagi kalau bisa di Bengkulu ada dokter gigi spesialis anak tuh lebih komprehensif lagi perawatan. Boleh itu dokter ambil lanjutan nanti kuliah dok. Aduh, ya doakan saja. Amin. Baik, terima kasih banyak dokter atas waktunya. Udah bantu kita nih jawab pertanyaan dari ibu-ibu untuk sharing-sharingnya. Kayaknya pertanyaannya udah habis nih dok. Oke, kayaknya tepat waktu dok. Terus nanti jika ada teman-teman yang memang mau berkonsultasi langsung nih sama dokter
Revaldi boleh langsung aja datang ke Poliklinik Rumah Sakit Umum Umi Bengkulu. Jadwalnya itu pada hari Selasa ya dok ya, hari Selasa jam 8 sampai jam 10. Terus di hari Rabu jam 8 sampai jam 12. Terus di hari Sabtu itu jam 10 sampai jam 12 siang. Bener ya dok ya? Betul. Oke, jadi kalau seandainya nanti ada ibu-ibu yang mau langsung konsultasi sama dokternya, boleh silakan datang langsung aja ya dok ya. Terima kasih banyak ya dok. Sama-sama. Sampai berjumpa kembali nih dok. Ya, sama-sama. Oke, mungkin saya akhirin ya dok ya. Ya, boleh. Sebelumnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter atas ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.